lanjut Nadi latihan. Siap? Ya.
Apa lagi? Ini cakep. Nggak apa-apa ya Lur. Alhamdulillah. Dia main cakep. Ini asli mas. Alhamdulillah udah dapat berat gak? Dia juga nggak marah. Ayo siapa lagi silakan. Ini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah tadi kita udah kajian Islam. Setelah itu kita ikut senam. Setelah itu kita pembagian beras. Alhamdulillah ada bonus lagi, Bu. Ya, ucapkan apa, Bu? Alhamdulillah. Ini adalah semua harga minillah, harga dari Allah yang disalurkan melalui Majelis Ta'lim Asy-Syifa. Hari ini ibu-ibu diberikan sebanyak 20 ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak kebagian nggak apa-apa ya Bu ya. Karena ini 20 yang diberikan ini terutama yang rajin-rajin, yang paling rajin. Kemudian juga maaf juga yang suka lansia-lansia banget gitu ya. Jadi sekali lagi kami dari Yayasan Bunyan dan guru-guru, kemudian juga ibu mau jumroh, saja jumroh dari Masjid Al-Furqan dan ibu-ibu lansia mengucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang telah memberikan bantuan berupa tempat minum, tempat makan kepada anggota-anggota ibu-ibu lansia yang ada di sini. Semoga apa yang diberikan Allah berkahi, Allah ridhoi, semoga ibu sehat semua, ya, dimudahkan segala urusannya, sehat, sukses dunia dan akhirat. Ya. Kemudian sekali lagi terima kasih Ibu Mas Asyifa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Bunyan dan Majelis Ta'lim Al-Furqan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang diwakili oleh Ibu Suci dan Ibu Yuli yang telah menyalurkan beras kepada Yayasan Bunyan, kepada guru-guru Yayasan Bunyan dan stafnya, kepada ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Al-Furqan. Semoga bantuan dana berupa beras yang diberikan kepada kami semua Allah ridhoi, Allah berkahi. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga para donatur Majelis Ta'lim Asy-Syifa sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, sukses dunia dan akhirat. Terima kasih ibu-ibu Majelis Ta'lim Asy-Syifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lansia ya, apa tadi? Lansia sehat, lansia bahagia, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak, sebelah 3 apa? Mak, sampai terima Bapak Ibu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Alhamdulillah hari ini dalam peringatan Hari Maulid Nabi, Yayasan Bunyan bekerjasama dengan Majelis Ta'lim Al-Furqan dan bekerjasama dengan Majelis Ta'lim Asy-Syifa UNJ, dan alhamdulillah kita hari ini mendapatkan bantuan beras dari Majelis Ta'lim Asy-Syifa UNJ yang diwakili oleh Ibu Suci dan Ibu Yuli. Ya, silakan Ibu memberikan bantuan berasnya kepada perwakilan lansia kami. Ini Ibu Haji Rohati, binaan Yayasan Bunyan, lansia berumur 70 berapa Bu? 75 tahun, Masya Allah masih sehat, 75 tahun, masih ikut pengajian, masih ikut aktivitas dakwah, Masya Allah ya. Jadi kami dari Yayasan Bunyan dan Majelis Ta'lim Al-Furqan mengucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang telah memberikan bantuan santunan beras setiap bulannya. Semoga para donatur yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Asy-Syifa Allah berikan rezeki yang berlipat ganda,
kemudian dimudahkan segala urusannya, ya, sukses dunia dan akhirat, berkah rezekinya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya berlipat ganda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, diterima bantuannya ya Bu Suci ya, Bu Yuya diterima bantuannya ya kepada ibu kita ya. Nah, mudah-mudahan berkah dan Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kami dikumpulkan kembali di tempat yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan siapa saja umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bu Faridah yang sudah kurang lebih 6 tahun membina ibu-ibu di Al-Furqan. Mudah-mudahan apa yang beliau perjuangkan, apa yang beliau korbankan telah menjadi catatan amal solehnya nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bu Dina dan Bu Barkah dan ustazah-ustazah yang lainnya, yang insya Allah apa yang kita aktivitaskan di hari-hari yang lalu untuk membina dan mendidik umat untuk kembali ke hukum Allah, insya Allah adalah amal soleh untuk kita semua. Ibu, saya mau tanya Bu, apa arti visi dan misi untuk ibu yang sini? Bu, visi dan misi itu apa Bu? Ayo boleh yang sebelah sana. Visi dan misi itu apa Bu? Visi dan misi adalah tujuan, cita-cita berdirinya Al-Furqan sudah 25 tahun, di mana saya punya visi dan misi untuk memberantas buta huruf Al-Quran, memahami dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi unggul untuk menjadi pemimpin yang soleh dan solehah. Betul nggak Bu Faridah? Alhamdulillah kami sudah berjalan 25 tahun. Saya minta tolong untuk kerjasamanya untuk ibu-ibu semua yang hadir di sini agar sama-sama untuk membangun kegiatan ini. Untuk satu saya minta tolong tadi yang pertama apa Bu? Memberantas buta huruf Al-Quran. Ibu, Allah itu menyukai hambanya yang kontinu. Ya, kalau ibunya nggak tahu kontinu Bu. Rutin Bu. Terus. Ya, terus menerus dalam arti kata tadi apa Bu? Untuk kita menggali ilmu Allah, yaitu mempelajari Al-Quran. Saya hanya minta waktu Bu untuk 1 pekan sekali. Jadi Ibu, kalau yang 1 pekan sekali nggak bisa hadir dan dalam sebulan hanya 2 kali, maka akan kami beri teguran. Insya Allah siap Bu. Luangkan waktu ini. Kalau saya ngajarin anak-anak Bu, waktu itu lebih mahal daripada emas. Kita di usia yang tidak muda lagi Bu. Jadi kalau menyia-nyiakan waktunya, kita sangat rugi. Bahkan Allah berjanji demi masa Bu. Jadi saya minta tolong kerjasamanya untuk aktif. Boleh kita nggak berangkat haji. Kalau ada urusan keluarga, boleh kita nggak berangkat haji. Kalau ada keluarganya yang lagi sakit, boleh kita nggak berangkat haji, lagi keluar kota. Tapi kalau kita keadaannya 3K, ada kemampuan, ada kemauan, ada kesempatan, luangkan ya Bu ya. Siap nggak Bu? Ya. Jadi nanti kalau yang dapat teguran 1 minggu dapat 1 bulan hanya 2 kali, sudah saya bicarakan di depan ibu-ibu semua. Bu Faridah siap ya Bu? Untuk Bu Barkah? Untuk apa? Agar kedepannya ibu-ibu lebih giat, agar ibu-ibu kedepannya lebih rajin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami serahkan kepada MC, kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Furqan, Ustazah Imron,
juga para ibu majelis taklim Al-Furqan ya Bu ya. Rata-rata dari lansia tetapi semangatnya nggak semangat lansia. Semangatnya tetap semangat yang membara untuk belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah setelah mudah-mudah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Masya Allah ya Bu ya, masih di bulan Maulid Nabi, kita masih dihadirkan di sini, kita dapat berkumpul di sini atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan dan terus menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah. Salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para baik ibu-ibu ya, tadi sudah dibuka amal puasa. Hari ini ya Bu ya masih bulan Maulid ya Bu ya. Walaupun nanti memang ada perbedaan pendapat boleh atau tidaknya kita melaksanakan Nabi, mungkin kita tidak ambil dari basis ini, tapi kita hanya mengambil apa sih esensinya ketika kita tuh mengenang kelahiran Rasulullah. Itu saja yang diambil ya. Makanya di sini ya Bu ya. Nah, bicara masalah Maulid Nabi Ibu, sebenarnya Maulid Nabi itu bukan hanya bulan-bulan Rabiul Awal saja sebenarnya. Jadi setiap hari itu sebenarnya kalau kita mengatakan, kalau kita memperingati hari Maulid Nabi itu untuk sunnah Rasulullah, kemudian hidup sunnah Rasulullah, itu bukan pas waktu hari-hari Maulid Nabi saja, tapi bahkan setiap hari. Iya, setiap hari apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu kita lakukan, ya kita amalkan, ya. Jadi ibu, saya berdiri ya Bu ya. Kalau ibu itu sudah Bu udah capek lagi ya. Biasa soalnya gitu ya. Nah ibu-ibu kalau bicara Maulid Nabi itu lagi rame-ramenya nih, bisa 1 bulan, bisa berbulan-bulan nanti acara Maulid Nabi. Tapi sebenarnya esensinya gitu ya. Ya, sebenarnya esensinya adalah setiap hari itu adalah Maulid Nabi. Maksudnya apa setiap hari Maulid itu kita mengenal Rasulullah itu dengan melakukan ya melaksanakan segala sunnahnya itu maksudnya. Jadi kalau kita bersalawat kita masuk acara Maulid Nabi saja, tapi setiap hari bersalawat. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah mengajarkan kita puasa Senin Kamis, kita lakukan setiap Senin Kamisnya. Jadi kita laksanakan juga ya apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah ini ada 10 nanti akan kita bahas apa sih ya 10 sifat Rasulullah ini. Tidak hanya kita kenang, tidak hanya kita belajar, tapi bagaimana bisa kita implementasikan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya Bu ya. Jadi ibu nanti masih banyak nih. Nanti saya juga di tempat saya rumah saya juga di sekitar masjid juga Maulid Nabi. Nanti nggak berhenti, tapi gembira kita. Jadi kita betul euforia, gembira. Tapi gembira kita itu harusnya buktikan kita pantas nggak ya dikatakan sebagai umat Rasulullah, pantas nggak ya mendapatkan syafaat dari Rasulullah, pantas nggak ya kita ini sudah menggunakan sunnah Rasulullah ya Bu ya. Kita nanti dilindungi oleh Rasulullah Bu ya, karena apa? Kita mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan para sahabat bertemu dengan Rasulullah ya, sehingga mereka sangat mencintai Rasulullah. Bu, sifat-sifat apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama apa Bu? Ya, yang pertama adalah jujur. Rasulullah sangat jujur Bu juga dia. Maaf kalau ibu-ibu di sini ada yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Ya jangan kita terlalu curang. Timbangan, maaf ya Bu ya, kadang-kadang timbangan itu kadang diberatin ya Bu ya, yang 1 kilo jadi 8 oh. Rasulullah itu sangat jujur. Rasulullah adalah seorang pedagang yang sangat jujur, tetapi juga baik Bu ya, sukses sebagai seorang pedagang. Dibedakan kalau harganya dibedakan. Kalau yang ini misalnya lebih besar atau misalnya lebih manis, kalau misalnya lebih kecil agak asam, itu dibedakan harga. Pun berbeda. Beda kalau pedagang-pedagang sekarang ya Bu ya, di atasnya dibikin yang manis-manis ya, sengaja di bawahnya kadang-kadang asam. Ya,
Ya, di atasnya stroberinya yang segar-segar, di bawahnya busuk-busuk. Ya, anak saya kemarin komplain, ya, kenapa beli stroberi di bawahnya pada busuk, padahal di atasnya segar. Ya, nah itu kan kadang berlaku curang. Padahal kalau berlaku curang itu, ya tidak jujur. Rasulullah adalah jujur. Jadi kalau kita ngaku-ngaku Rasulullah, ikuti sifat Rasulullah yang sifat jujur. Yang kedua itu, apalagi ibu, nah amanah ya Bu ya. Ibu diamanahkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah anak-anak, dijaga ya Bu ya, anak-anak ya Bu ya. Itu amanah nggak Bu? Ibu dititipkan suami amanah nggak Bu? Orang di sana melihat enaknya sudah punya suami, ada orang yang tidak punya suami, berarti kita harus bersyukur. Ada orang yang dititipkan amanah, ada orang yang tidak punya anak, kita harus bersyukur. Tapi amanah itu dipertanggungjawabkan. Amanah bukan hanya masalah keluarga, tapi amanah juga masalah pekerjaan, ya Bu ya. Amanah masalah tanggung jawab, ya bisa sebagai guru dunia, misalnya kan amanah sebagai guru, saya sebagai amanah ketua yayasan, ya. Nah itu juga amanah harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Rasulullah adalah orang yang sangat amanah, sehingga Rasulullah itu ya orang-orang kafir Quraisy itu amal Rasulullah itu mereka itu tidak ragu lagi dengan sifat Rasulullah yang jujur, yang amanah. Itu nggak ragu karena Rasulullah itu tidak pernah bohong. Rasulullah itu kalau dititipkan apa-apa dijaga. Kita jangankan dia ada orang yang boleh dititipkan sebentar aja Tupperware hilang Tupperware Bu, ya kan? Ya kan? Di misalnya ya pinjam dong pinjam sebentar angkotnya atau tangkelnya. Katanya udah 1 tahun, 1 bulan, 1 apa nggak dikembalikan. Padahal kalau punya kita harus dikembalikan. Rasulullah itu sangat amanah Bu, sehingga ketika Rasulullah itu mengajak orang kafir Quraisy ya berkumpul ya Bu ya, berkumpul kemudian mengatakan dia percaya sama Rasulullah yang sangat baik, tapi ketika dia ajak untuk menyembah Allah, mereka tidak mau karena masih mereka menyembah nenek-nenek yang mereka ya betul berapa itu berhala. Jadi kita ikuti sifat Rasulullah amanah ya Bu ya. Iya, jangan ngaku-ngaku malu Nabi setiap hari, tapi nggak dilakukan sifat amanahnya. Yo, yang ketiga apa Bu? Ya Ibu yang merah. Tabligh yang menyampaikan. Ibu misalnya datang ke sini, datang ke sini menyampaikan, ayo ajak teman-temannya setiap hari Jumat ada bimbingan baca Al-Quran ya. Setiap hari Jumat ada tausiah ya. Itu kita menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran. Sebagaimana kita mencontoh Rasulullah menyampaikan kebenaran. Bu, kalau zaman Rasulullah panas ya Bu ya, enggak. Kemudian juga tempatnya enggak kayak kita ada AC, ada kipas angin ya Bu ya. Rasulullah itu panas, ya ontak kendaraannya, kita kendaraannya kadang naik mobil ada tutupnya, kadang lagi ada mobil mewah pakai AC. Rasulullah itu sangat panas ya Bu ya. Kalau sekarang itu sangat panas ya Bu ya. Kemarin katanya 38,4. Sangat panas. Tapi kalau di zaman Rasulullah jauh lebih panas lagi Bu. Tapi Rasulullah tetap tabligh menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan semuanya. Lanjut, yang keempat apa Bu? Fatona artinya cerdas. Ada yang namanya Fatona di sini? Ada yang Fatona nggak? Ya. Fatona cerdas, masya Allah Ibu. Jadi kita disuruh belajar, ya. Makanya ayat yang pertama yang diturunkan itu adalah surah Arab ya, Iqra. Ya, suruh Iqra baca. Makanya ibu juga yang belum bisa baca Quran suruh baca Iqra, ya enggak? Ya. Karena harus dari orang yang cerdas. Saya udah 50, saya udah 60 tahun belum bisa baca Quran. Tidak ada istilah terlambat Ibu belajar Al-Quran. Nah, apa dari Iqra 1? Saya kemarin pas saya cek udah mulai bagus tuh Ibu, dari Iqra 2, Iqra 3 ya Bu ya. Terus semangat ya. Ada yang dilihat oleh Allah itu semangat kita untuk belajar. Kita harus cerdas karena Rasulullah Fatona cerdas ya Bu ya. Cerdasnya Rasulullah dibimbing oleh Allah ya. Apalagi dengan petunjuk berupa Al-Quran. Jadi kita disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu supaya menjadi orang yang cerdas seperti Rasulullah sangat cerdas. Cerdas Rasulullah itu memimpin umat. Rasulullah memimpin umat cerdas nggak Bu? Alhamdulillah selama 22 tahun ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari
hari Rasulullah itu berdakwah, alhamdulillah sampai ke Fathu Mekah, pembahasan Fathu Mekah, sampai dakwah ke Ethiopia, sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Masya Allah. Padahal Rasulullah keluarnya nggak dokter, nggak S3, tapi dakwahnya sampai ke mana-mana. Ya, ada Islam cerdas, dia memimpin para sahabat untuk berdakwah menyebarkan Islam. Lanjut yang kelima. Berikut nyawa idakala ala mungkin azim yang surah Al-Qalam ayat 4 itu memiliki bukti yang sangat luhur. Itu juga tadi yang dibacakan oleh Ustazah Dina tadi. Ya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tauladan kenapa Rasulullah itu tetap tahu dan kita punya bukti yang sangat luhur. Apa akhlak Rasulullah? Al-Qur'an. Itu akaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi ibu, kalau kita lihat pribadi yang agung, Masya Allah, saya kalau lihat pribadi yang Rasulullah, tinggal si Rasulullah itu suka nangis. Ya Allah, kok ada manusia seperti Rasulullah gitu ya, yang sangat lembut, yang sangat pribadinya sangat luhur, sangat penyantun, sangat sabar, sangat kuat, semuanya ada pada diri Rasulullah. Makanya benar kalau kita mencontoh diri Rasulullah. Ya Bu ya, maka dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Al-Ahzab ayat 21 yang dibacakan oleh Ustazah Dina tadi. Jadi gitu ya Bu ya, kita menjadi memiliki puting-puting yang luhur. Apalagi ibu di sini kurangi gibah-gibahnya ya Bu ya. Gibah itu nanti orang kita gibahi, itu nanti pahalanya kita dapat buat orang kita gibahi. Dosanya kita ambil, jangan ya Bu ya. Kalau ada yang salah, nasihati, ingatkan, jangan digibahi tanpa diluruskan. Yang benar diluruskan kalau dia salah. Ya, lanjut. Rendah hati. Rasulullah tidak sombong Bu, ya. Rasulullah itu pemimpin umat ya nggak Bu ya. Tapi Rasulullah itu tidak pernah sombong. Bahkan dia sangat tawadu, ya. Tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar. Bahkan Rasulullah itu juga banyak anak-angkatnya banyak loh Rasulullah. Ya. Anaknya angkatnya banyak dan Rasulullah itu tidak pernah kalau marah itu dia paling tidak menampakkan gitu ya. Tapi marah Rasulullah itu kalau Islam dihina, ya itu dia marah dalam rangka supaya ingin membela Islam. Misalnya ada orang itu tidak menyembah Allah, ya maka Rasulullah berdakwah. Rasulullah tidak pernah marah, ya ketika mengajak seseorang untuk masuk Islam, Rasulullah itu penuh dengan lemah lembut ya. Nah, dari Rasulullah adalah pribadi yang sangat memiliki tadi ya rendah hatinya, tidak mudah kasar. Ya Rasulullah sangat lembut, rendah hati. Ya, rendah hati tidak kasar, baik perkataannya maupun sikapnya. Ya. Bu pernah ya Bu ya Rasulullah itu ya ketika Aisyah itu masak Bu ya, karena saking menghargai masakan istrinya ya Bu ya, padahal ya Allah Bu asin dia nggak kekaguan Bu ya, dia makan sampai ketawa tersenyum ya bukan senenglah Aisyah karena dihargai ya hasil masakannya. Pas dia nyicip dia sendiri muntah hasil masakannya sendiri ya. Tapi saking rendah hatinya Rasulullah tidak pernah mencela-cela, tidak pernah Rasulullah itu mengatakan ini masak apa ini asin dan sebagainya ya. Makanya di sini jawaban itu suami yang soleh ya bisa lihat daripada Rasulullah. Karena apa? Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Jadi Rasulullah terhadap keluarganya baik, santun, ramah, tidak ada namanya KDRT kekerasan rumah tangga, baik fisik maupun kata-kata. Sekarang mungkin banyak orang yang secara fisik tidak memukul ataupun menendang ataupun lonjok gitu ya, tapi kadang dengan kata-kata. Kamu ini bau banget, lebih harum itu gembel antara kamu itu adik-adik juga, karena itu namanya kekerasan secara psikis, menghina. Masa istri dikatakan kayak gembel? Kalau mau kayak primadona kayak apa, belilah baju yang bagus ya kan? Ya kasihlah harum-haruman, bawakan dia ke salon. Ini enggak muji dia, setrika dia, ngurus anak dia, ya kan? Nah, terlambat sedikit makanan makan dimarahi. Namanya pembantu istri dijadikan istri, ya enggak? Tapi bilangin gembel lah, bau, asem lah, dan seterusnya. Itu juga penghinaan tersebut itu juga bisa masuk kategori kekerasan rumah tangga dan psikis. Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu karena saking rendah hatinya. Masya Allah. Lanjut Ibu.
kala ada seseorang yang datang ke rumah Rasulullah itu ibu ya, yang meminta sesuatu tidak pernah dia pulang dengan tangan kosong. Walaupun dia tidak memberikan semuanya, paling tidak ada yang diberikan. Bahkan ada sesuatu ya bu ya, orang minta makanan, sedangkan Rasulullah sendiri belum makan. Kemudian bertanya kepada Aisyah istrinya, apakah ada yang hari ini bisa kita makan, katanya kan? Apakah ada yang sisa apakah ada makanan yang bisa kita berikan hari ini? Padahal Rasulullah tidak takut miskin. Diberikan oleh Rasulullah, ya. Tapi rezeki Rasulullah ada saja ya bu ya, karena saking Rasul itu sangat dermawan. Apalagi kalau kita diberikan kekayaan, diberikan sedikit harta ya bu ya, kita bisa bantu. Terutama kalau kita membantu, bantulah terlebih dahulu cari kerabat kita. Karena dalam rumah tangga, dalam bersaudara kita kan pasti banyak yang ada yang kurang, ada yang lebih. Misalnya Ustazah Dina berapa saudaranya? 8. Nah, Ustazah Dina punya misalnya mobil 4. Amin. Nah, atau rumahnya banyak, kekayaannya banyak. Ada saudaranya yang tidak bisa bayar SPP adik, anaknya, ponakannya ya. Sebelum menyantuni anak yatim di mana-mana, Ustazah Dina harus menyantuni dulu ponakannya, karena itu lebih afdol. Karena 2 pahalanya. Yang pertama adalah pahala sedekahnya, yang kedua adalah pahala menjalin silaturahim kekerabatan. Jangan sampai kita kemana-mana saudara yatim yang katanya ponakan kita nggak di sekolahan, ponakan kita nggak masak makan karena nggak ada beras, ya ipar kita, adik kita akhirnya apa? Sakit, akhirnya tidak bisa berobat karena tidak ada biaya. Padahal kita mengadakan santunan itu di mana-mana. Perhatikan terlebih dahulu sanak saudara. Itu yang diajarkan Rasulullah. Lanjut, apa lagi? Apa? Rasulullah bekerja keras berdagang dari kecil. Rasulullah itu dari kecil ya bekerja keras lah. Karena sebagai apa dulu? Ibu ingat tak Rasulullah pengembala kambing kan? Iya waktu itu ya. Jadi Rasulullah itu sudah ditinggal oleh orang tuanya, jadi yatim piatu, tidak menjadi cengeng. Kalau sekarang kan banyak santunan yatim, apalagi bulan Muharram, dari mana-mana dapat. Hari raya dari mana-mana dapat. Akhirnya kadang beli macam-macam dan tabung. Padahal itu tidak mendidik ya. Ada syaratnya dia saving untuk pendidikannya atau untuk kebutuhannya setahun. Kadang dibeli itu hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah itu zaman dulu nggak ada namanya santunan yatim, ya kan? Belum ada seperti kita sekarang, tapi pasti ada orang yang merasakan santunan yatim dan seterusnya. Tapi Rasulullah itu bekerja keras dari kecil ya, dia tidak cengeng, dari kecil dia itu kuat, mandiri dan tangguh. Ya bu ya, mengembala kambing kan usia anak-anak ya, dia ikut ya, dengan hatinya dia orang yang sangat jujur, dia dipercaya tadi dia jujur sebagai pekerja keras. Dia tidak pernah berlaku curang, apalagi menggelapkan ya kambing-kambing gembalaannya. Nah itu juga jadi pelajaran buat kita. Rasulullah itu tidak malas, Rasulullah itu sangat rajin bekerja keras. Jadi kalau kita masih ada tenaga, kita masih ada kekuatan, jadilah kita bekerja keras, ya bu ya. Sehingga ibu, walaupun sudah lansia, bekerja kerasnya apa? Bekerja keras dalam taat pada Allah. Bekerja keras kita misalnya menghindari segala macam-macam yang merusak ibadah kita. Bekerja keras kita kalau kita ada tenaga, kita bisa membantu keluarga kita, membantu masyarakat kita dengan tenaga atau dengan ilmu kita. Lanjut. Nah, kalau masalah sabar nggak diragukan lagi Rasulullah ya bu ya. Iya, ibu-ibu di sini hari panas. Kita sedang tahu, ya Allah panas banget 38,4 ini mendidih kayaknya udah pusing. Udah mau ya bu ya. Nah Rasulullah itu sangat sabar. Ya, karena yang pernah saya ceritakan yang dulu seorang Yahudi yang setiap hari disuapin Rasulullah. Iya, disuapin Rasulullah setiap hari pelan-pelan disuapin Rasulullah. Padahal orang Yahudi yang buta tadi itu selalu mencerca-cerca Rasulullah. Kamu tahu nggak orang gila satu itu? Oh, jadi hina-hinanya Rasulullah. Padahal yang menyuapinnya itu adalah Rasulullah. Kalau kita mikir astagfirullahaladzim, orang ini nggak terima kasih, begitu ya? Ini nggak oh iya, orang tuh nggak tahu nggak kamu begini.
Sambil dia ngomel-ngomel, dia ceritakan keburukan Rasulullah. Padahal dia nggak tahu yang menyuapinya adalah Rasulullah. Sabarnya luar biasa. Bu, Rasulullah, ya Allah, Bu, istrinya lebih dari satu, tapi sabarnya, Bu. Suami-suami sekarang istrinya cuma satu doang, ya Allah. Kadang teriaknya kemana-mana, benar nggak, Bu? Aduh, ketawa dia Ustaz Jaka, Mama Ustaz Jaka. Kuping ketawa ya. Rasulullah, ya Allah, Bu, satu cukup saja ada banting ada ya. Ya Aisyah waktu itu keluar dari rumah Hafsah, Rasulullah kemudian dari mana? Dia mau Hafsah banting itu piringnya enggak? Kan namanya wanita cemburu. Setelah itu yang bantingan. Ada ya Bu ya. Sabar Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah datang, enggak ada makanan yang dimasak. Rasulullah puasa. Suami sampai sekarang dari mana capek? Datang kamu nggak ada makan. Kamu ngapain aja? Nah, masalah saya kenapa ya? Di TikTok ya. Nah Rasulullah pas dilihat nggak ada makanan yang bisa dimakan puasa. Sabar nggak Bu? Kalau itu di keluarga berbagi sabar dalam berdakwah. Dikatakan gila majnun, ya dikatakan ahli sihir, ya macam-macam ya. Dikatakan macam-macam, tapi Rasulullah sangat sabar. Makanya juga Ustazah juga kalau kita berdakwah banyak tantangan di tangan kita berusaha berat. Dakwahnya Rasulullah itu panjang dan banyak sekali tantangannya, banyak sekali perjuangannya. Jadi bersabarlah kita dalam membina umat. Karena kalau sabar kita membina umat, insya Allah kita akan mencontoh pribadi Rasulullah. Dan yang terakhir, yang kita sebut oleh Muslim, mulia. Mulia bukan berarti Rasulullah itu punya kekayaan yang banyak. Mulia bukan berarti Rasulullah itu punya kendaraan yang bagus. Mulia bukan berarti Rasulullah itu memiliki onta merah yang banyak. Mulia karena Rasulullah memiliki pribadi-pribadi yang mulia. Yang tadi kita bahas, pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, pribadi yang sangat santun, pribadi yang memiliki sifat yang lembut, penyabar, rendah hati, penyayang. Rasulullah itu sangat penyayang. Rasulullah itu sangat penyayang kepada anak-anak. Makanya ibu yang suka dengan anak-anak itu luar biasa. Berarti kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah sangat penyayang dengan anak-anak, sangat penyayang dengan anak-anak yatim, sangat memperdulikan orang-orang janda. Saking penyayangnya Rasulullah sebenarnya ya. Baik ibu sekalian, inilah beberapa contoh ya Bu ya, 10 daripada sifat-sifat Rasulullah SAW yang kita bisa teladani, yang bisa kita contoh. Jadi kalau kita memperingati acara Maulid Nabi, ya sesuai dengan Maulid Nabi, meneladani akhlak Rasulullah ya, kepada cinta kepada Rasulullah, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan ngaku-ngaku cinta tapi tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah setiap hari. Maulid itu setiap hari. Maksudnya apa setiap hari? Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah setiap hari. Menjadi pribadi yang menyantun setiap hari. Menjadi orang yang sabar setiap hari. Menjadi orang yang rendah hati setiap hari. Menjadi orang yang lembut. Menjadi orang yang menyabar. Menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang sangat mulia setiap hari. Kalau begitu kita patut dikatakan kita memperingati Maulid hari ini, kita betul-betul telah meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, karena kita nanti ada agenda, nanti kita semua senam. Setelah senam nanti kita ada lagi nanti dari UNJ Musyasat di sini. Ya, ibu-ibu sekalian, sekali lagi ya, nanti ada juga salawat yang biasanya nanti dari Ustaz Jaka ini nanti ada di sini. Karena kita usahakan nanti jam 3 kita udah selesai karena kita asar. Ya, asar soalnya jam 3. Jadi dengan demikian kita menjaga waktu sholat. Sebenarnya Rasulullah sangat menjaga waktu sholat. Kalau kita amat cinta Rasulullah, kita juga menjaga waktu sholat kita dengan tepat. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhai kita, memberkahi kita dan menjadikan Rasulullah contoh sukses kita dan melaksanakan apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah fala taqnatu dari. Maaf dan batin kalau ada kesalahan kekurangan kesalahan. Satu yang mengucapkan jalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat belum Pak?